Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Para mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah dengan izin Allah pada pagi ya menuju siang kita bisa ketemu lagi di dalam perkuliahan mata kuliah filsafat ilmu ekonomi. Nah, yang pada pagi hari ini kita akan membicarakan masih pada unsur yang pertama ya dari filsafat ilmu ekonomi, yakni unsur ontologi. Nah, dulu di awal-awal kuliah kita pernah menyampaikan bahwa filsafat itu berbicara tentang hakikat sesuatu. Atau filsafat dalam konteks unsur ontologi bahwa filsafat itu diartikan dengan hakikat sesuatu. Nah, oleh karena itu maka pada hari ini kita akan bicara tentang hakikat ekonomi. Jadi ketika kita bicara tentang filsafat ilmu ekonomi, maka kita akan bicara tentang hakikat dari ilmu ekonomi. Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan ekonomi itu? Atau apa sih yang dimaksud dengan ilmu ekonomi itu? Sebenarnya diskusi kita ini lebih berkaitan dengan masalah pengantar ya, pengantar ilmu ekonomi. Mudah-mudahan nanti ada ketersinggungan, ada korelasinya ya dengan kuliah saudara atau kuliah kita terkait dengan pengantar ilmu ekonomi. Nah, baik kita mulai. Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan ekonomi? So, sekalian, secara bahasa bahwa ekonomi itu diambil dari bahasa Yunani, yakni dari kata oikonomia. Nah, jadi ini yang menjadi rujukannya ya. Rujukan dari konsep ekonomi itu diambil dari kata oikonomia yang ia merupakan bahasa Yunani, yang merupakan kata majemuk dari oikos dan nomos. Oikos artinya adalah rumah tangga dan nomos artinya adalah peraturan atau regulasi, bisa dimaknai begitu. Nah, karena itu maka secara bahasa bahwa ekonomi itu adalah regulasi yang berkaitan dengan rumah tangga gitu. Nah, perlu dipahami bahwa urusan rumah tangga biasanya lebih banyak berkaitan dengan masalah ekonomi rumah tangga gitu. Nah, karena itu maka secara bahasa ekonomi itu diambil dari kata oikos itu. Ya, jadi rumah tangga. Kenapa diambil dari situ? Karena logikanya bahwa bicara tentang rumah tangga akan lebih banyak bicara tentang masalah ekonomi. Gitu. Nah, kemudian ilmu ekonomi ini juga bisa dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang tersedia. Jadi kata kuncinya bahwa yang menjadi objek kajian dari ekonomi itu adalah manusia, baik dalam kapasitas sebagai individu maupun dalam kapasitas sebagai bagian ya dari anggota masyarakat. Nah, itu yang menjadi objeknya. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh manusia sebagai bagian dari aktivitas ekonomi itu adalah dalam rangka ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi banyak kebutuhan hidup kita ini yang terutama yang berkaitan dengan kebutuhan yang sifatnya physically, gitu. Kebutuhan yang sifatnya jasmania, gitu. Apakah misalnya konsumsi, apakah misalnya produksi, atau juga distribusi. Itu menjadi perilaku ekonomi yang dilakukan oleh manusia, baik secara individual maupun secara kolektif. Dengan itu, dengan apa? Dengan sumber daya yang tersedia. Jadi ada sumber daya, terutama sumber daya alam yang tersedia, itulah yang kemudian dieksplorasi ya.
menjadi bagian dari kegiatan ekonomi di dalam konteks pemberdayaan sumber daya. Nah, cuma memang dalam istilah ekonomi itu seringkali dimaknai bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Sementara apa namanya sumber daya siapa nih yang mengganggu? Bisa dimatikan dulu. Oke, lanjut ya. Jadi itu ya yang dimaksud dengan ekonomi itu. Jadi menghubungkan antara kebutuhan manusia yang dimiliki, yang diharapkan gitu, yang tadi sifatnya itu tidak terbatas, kemudian dengan sumber daya yang ada yang sifatnya itu terbatas. Maka disitulah ada kajian tentang ilmu ekonomi. Jadi bagaimana mentasarufkan, kalau bahasa usul fikihnya mentasarufkan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, keinginan manusia yang tidak terbatas, dengan sumber daya yang sangat terbatas, terutama sumber daya alam. Bahwa sumber daya alam itu tidak akan pernah bertambah, maka yang terjadi adalah pengurangan. Mungkin penemuan-penemuannya baru ditemukan belakangan, seperti bertambah. Tapi pada hakikatnya sumber daya alam itu tidak pernah bertambah, yang ada adalah berkurang. Oke, itulah makna utama dari ilmu ekonomi itu. Nah, ini ada beberapa referensi yang bisa kita pakai untuk menjelaskan ilmu ekonomi itu. Misalnya kita ambil atau kita rujuk dari Samuelson. Samuelson itu mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat dalam membuat pilihan yang menggunakan sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, baik sekarang atau di masa yang akan datang kepada berbagai individu dan golongan masyarakat. Jadi intinya sekalian, makna ekonomi yang dikemukakan oleh Samuelson ini adalah mirip dengan pengertian yang dikemukakan tadi. Bahwa pada hakikatnya ilmu ekonomi itu adalah upaya yang dilakukan oleh manusia, baik dalam kapasitasnya sebagai individu maupun dalam kapasitasnya sebagai bagian dari anggota masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang tadi bahwa kebutuhan hidup manusia itu tidak terbatas dengan memberdayakan sumber daya, ya, terutama sumber daya alam yang terbatas. Nah, bagaimana menghubungkan di antara dua variabel tadi ya, variabel kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya alam yang tidak terbatas. Maka disitulah yang menjadi objek kajian utama dari ilmu ekonomi itu. Jadi menghubungkan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Nah, kemudian saudara sekalian, ada pengertian lain yang dikemukakan oleh ekonom yang lain. Ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tingkah laku manusia atau masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang relatif tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Lagi-lagi begitu, lagi-lagi yang menjadi objek kajian dari ilmu ekonomi itu menghubungkan di antara dua variabel. Oke, saya kira itulah makna dari ekonomi atau makna dari ilmu ekonomi, dan menurut saya sih pembahasan tentang ini telah disampaikan pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, menjelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi itu baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, mungkin yang perlu dijelaskan lebih lanjut adalah terkait dengan pembagian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu terpilah menjadi 3 bagian. Pertama ada descriptive economic,
kemudian ada economic theory, dan yang ketiga ada applied economic. Jadi dalam kajian ilmu ekonomi itu terbagi kepada 3 bagian. Descriptive economy, kemudian economic theory, dan applied economy. Apa yang dimaksud dengan descriptive economic? Descriptive economic itu adalah ilmu ekonomi yang menyajikan data dan fakta yang berkaitan dengan peristiwa ekonomi. Jadi di situ tidak ada teori, di situ tidak ada analisis terhadap data dan fakta itu. Jadi dalam deskriptif ekonomi hanya menyajikan, ya, hanya menyajikan data dan fakta atau peristiwa yang terjadi yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Misalnya dalam kaitan dengan krisis moneter, ya, krisis moneter yang terjadi di Indonesia tahun 1998. Nah, pendekatan atau deskriptif ekonomik itu hanya menjelaskan bahwa pada tahun 98 terjadi krisis moneter. Salah satu penyebab terjadi krisis moneter itu karena ada penurunan nilai mata uang rupiah. Nah, kita bisa mendapatkan informasi bahwa saat itu $1 itu sampai di titik 16.000 misalnya, $1 16.000. Nah, padahal di tahun 97 masuk pada tahun 98 awal itu $1 masih berada di kisaran 3.000. Ya, paling naik sedikit lah, 3.500 $1. Nah, tapi kemudian pas memasuki pertengahan tahun 1998 itu terus mengalami penurunan nilai mata uang rupiah itu terhadap dolar. Yang di awal tahun 1998 masih berada di kisaran 3.000 sampai pada 3.500, tapi begitu masuk pada pertengahan itu sampai menembus pada 16.000 untuk satu dolar. Nah, deskriptif ekonomik itu hanya menyajikan itu. Ini datanya, ini faktanya, begitu, tanpa kemudian melakukan analisis terhadap data dan fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah ekonomi itu. Sebut saja misalnya kemarin kita menyelenggarakan seminar, ya, di Pasca Sarjana. Saya misalnya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, data menunjukkan sampai hari ini bahwa bank syariah itu dipilah menjadi 3. Ada bank umum syariah, kemudian ada unit usaha syariah atau disingkat dengan UUS, lalu ada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, biasa disebut dengan BPRS. Nah, kemarin kita sempat menyampaikan pendekatan dengan menggunakan deskriptif ekonomi, hanya menyampaikan data bahwa di Indonesia itu sekarang sudah memiliki 14 bank umum syariah. Ada 14 BUS. Kemudian di Indonesia juga ada 20 unit usaha syariah. Ini kita sebutkan, ya. Yang BUS ini, kemudian yang UUS ini, kemudian ada sekitar 120 berapa saya lupa, 126 BPRS. Nah, pendekatan deskriptif ekonomik itu hanya menyajikan data itu saja. Bahwa datanya menjelaskan kepada kita ada 14 bank umum syariah, ada 20 unit usaha syariah, dan ada di kisaran 126 atau berapa saya lupa di bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, dalam studi ekonomi yang hanya menyajikan data dan fakta, itulah yang kemudian disebut dengan deskriptif ekonomi, gitu. Nah, tapi yang metode model begini nggak bisa digunakan oleh saudara pada saatnya nanti saudara menulis skripsi. Kan? Deskriptif ekonomik itu hanya bisa digunakan bagi teman-teman saudara yang studinya di diploma.
diploma 3 atau diploma 4 begitu. Itu tidak menulis skripsi, mereka hanya diberikan tugas untuk menulis tugas akhir. Nah, pada saat menulis tugas akhir begitu, mereka tidak dituntut untuk melakukan analisis terhadap data dan fakta itu. Cukup saja mereka itu menyajikan ini datanya, ini faktanya. Nah, ini agak mirip ketika nanti saudara di semester berapa misalnya melakukan PPL, praktikum lapangan begitu tanpa ada teori. Tanpa ada teori, saudara cukup saja menyajikan inilah data dan faktanya yang ditemukan di lapangan, lalu tidak membutuhkan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, tanpa membutuhkan teori sebagai satuan analisis terhadap data dan fakta. Nah, ketika PPL itulah maka saudara nanti menggunakan ilmu ekonominya adalah ilmu ekonomi deskriptif ekonomi gitu, deskriptif ekonomi, ilmu ekonomi deskriptif. Jadi hanya menyajikan data dan fakta. Ini yang seringkali disampaikan oleh para pejabat, misalnya ya Menteri Keuangan, kemudian juga Menteri Perdagangan atau menteri-menteri lain lah dalam lingkup ekonomi begitu. Mereka tidak melakukan analisis terhadap data dan fakta itu. Cukup saja mereka menyajikan ini datanya, ini faktanya. Lalu yang menganalisisnya adalah pihak lain. Itu yang pertama ya, sekalian. Kemudian pembagian ilmu ekonomi yang kedua disebut dengan economic theory. Jadi ilmu ekonomi dimaknai dengan teori-teori ekonomi. Mungkin saudara pernah mendengar misalnya ada beberapa teori ya yang dikemukakan oleh para tokoh, misalnya ada teori pertumbuhan ekonominya Adam Smith, kemudian ada teori pertumbuhan ekonominya Ricardo, kemudian ada teori teori kebutuhan misalnya, dan seterusnya. Ada teori kesejahteraan rakyat misalnya, kemudian ada teori macam-macam lah yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Kemudian kalau di dalam kajian ilmu ekonomi Islam misalnya, ada teori harganya Yahya bin Umar, ada teori mekanisme pasarnya Ibnu Taimiyah, dan seterusnya. Jadi pada bagian yang kedua ini, ilmu ekonomi lebih dimaknai dengan menyajikan teori-teori ekonomi. Dan saya kira bagi teman-teman mahasiswa ini yang mengambil rumpun ilmu ekonomi, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa program studi manajemen keuangan syariah, dituntut ada penguasaan terhadap teori-teori ekonomi. Jadi melihat persoalan itu dengan menggunakan teori. Nah, ketika studi tentang ekonomi dengan menggunakan teori-teori dalam ekonomi, maka ilmu ekonominya itu dikategorikan kepada economic theory. Jadi teori ekonomi. Nah, saya kira itu menjadi kewajiban mahasiswa yang ngambil rumpun ilmu ekonomi untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan teori-teori ekonomi. Oke, jadi jangan sampailah teman-teman mahasiswa ini tidak tahu teori, kan? Tidak tahu satupun teori yang berkaitan dengan ekonomi itu. Apakah misalnya nanti teori ekonomi yang masuk pada kategori ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi tadi, atau misalnya teori-teori yang berkaitan dengan ekonomi mikro. Misalnya teori tentang produksi, misalnya teori tentang konsumsi, teori terkait dengan distribusi, teori tentang pemasaran, misalnya. Kemudian kalau dalam konteks lembaga keuangan syariah, misalnya teori tentang resiko, teori tentang investasi, teori tentang profitabilitas, teori tentang return on asset, teori tentang
return on equity, kemudian teori tentang BOPO, dan seterusnya begitu. Jadi dituntut saudara sekalian itu menguasai teori-teori yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Nah, ketika kajian tentang ilmu ekonomi itu ditekankan pada aspek teori, maka ilmu ekonomi itu masuk pada bagian economics teori gitu. Itu yang kedua. Oke. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan applied economic. Jadi ekonomi lapangan, kemudian ekonomi yang skupnya lebih kecil, dan biasanya adalah penelitian hasil-hasil penelitian yang studi kasus. Kan? Nah, ini masuk pada applied economic. Mungkin sekalian pada mata kuliah yang lain ada beberapa dosen yang menyampaikan hasil penelitiannya di dalam perkuliahan. Nah, ketika dosen itu menyampaikan hasil penelitian yang dilakukannya di dalam perkuliahan itu, maka apa yang disampaikan oleh dosen itu menjadi bagian dari applied economy. Jadi ekonomi berdasarkan hasil studi, tapi lebih cenderungnya kepada studi kasus, ya. Tidak memiliki generalisasi. Misalnya ya, perilaku ekonomi masyarakat Muslim, atau misalnya perilaku ekonomi pada masyarakat transisi, misalnya. Atau misalnya pemahaman perbankan syariah pada masyarakat pesisir misalnya. Nah, itu penelitian-penelitian itu sifatnya kasuistik, lalu kemudian dijadikan sebagai bagian dari kajian ilmu ekonomi, maka itu menjadi bagian dari applied economics. Ya. Jadi ekonomi yang skupnya itu kecil dan biasanya didasarkan pada hasil penelitian yang menggunakan metode studi kasus. Maka itu yang disebut dengan applied economy. Kayak misalnya pola konsumsi mahasiswa misalnya. Anda boleh misalnya nanti melakukan penelitian. Tapi ini sebenarnya bagi ekonomi program studi ekonomi syariah, kalau MKS agak susah. Tapi oke lah, misalnya saudara mau melakukan penelitian pola konsumsi mahasiswa yang berada tinggal di sekitaran kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan ada mahasiswa yang dia masak nasi sendiri. Kemudian dia beli lauk pauknya dari warung misalnya. Atau ada juga mahasiswa yang lain masak sendiri nasinya, kemudian lauk pauknya masak sendiri, dan seterusnya. Tapi di sisi yang lain misalnya Anda menemukan mahasiswa yang lain, dia nggak pernah masak di rumahnya itu. Kalau makan dia tinggal datang ke warung nasi, begitu. Di situ tinggal pilih nasinya, tinggal ngambil nasinya, tinggal pilih lauk pauknya, nggak pernah ada masak. Tapi mungkin ada mahasiswa yang lain, misalnya saudara, okelah di rumah tuh cukup saja misalnya masak air gitu. Kalau mau bikin kopi di rumah, mau bikin teh di rumah, begitu kan, masak air. Lalu kemudian kalau makan dia berangkat ke warung. Kemudian misalnya Anda bikin kategorisasi, ada mahasiswa yang makannya hanya sehari sekali gitu. Jam 12 siang dia makan dengan nasi porsi yang besar, lauk pauk yang banyak, supaya dia bisa sampai lagi makannya besok lagi duhur gitu. Ada yang begitu. Ada misalnya mahasiswa yang makannya sehari 2 kali, misalnya pagi-pagi dan sore. Ada juga mahasiswa yang makannya sampai 3 kali, pagi, siang, kemudian malam. Ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Anda teliti berbagai aspek terkait dengan pola konsumsi mahasiswa. Atau misalnya di dalam penggunaan anggaran di dalam konsumsi itu. Ada mahasiswa yang punya gaya misalnya pagi-pagi okelah kita makan dengan uang sendiri. Tapi pas siang misalnya berusaha secara maksimal untuk bisa makan yang dibayarin oleh orang lain gitu. Kemudian sorenya juga begitu. Berbagai aspek Anda teliti tentang pola konsumsi mahasiswa, dan kemudian itu dibawa menjadi kajian dari ilmu ekonomi. Nah,
itu bisa masuk pada wilayah kajian ilmu ekonomi, tapi masuknya kepada applied economic gitu. Jadi bukan pada economics teori, bukan masuk pada descriptive economics, tapi yang model begitu masuknya kepada applied economy. Jadi ekonomi lapangan yang terjadi dalam kehidupan, kemudian dilakukan penelitian dan itu dijadikan sebagai wilayah kajian dari ilmu ekonomi. Jadi sekali lagi sekalian, ilmu ekonomi itu dapat dipilah kepada 3 bagian. Ada descriptive economics, kemudian economics teori, kemudian ada applied economics. Oke, kalau tidak paham nanti kita lanjutkan pada tanya jawab berikutnya. Kemudian hal lain yang perlu saya sampaikan adalah cabang ilmu ekonomi. Secara umum, ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 2. Ada microeconomics dan ada macroeconomics. Mikro artinya sekupnya kecil, sedangkan makro artinya adalah sekupnya luas. Oke. Nah, apa yang masuk pada mikroekonomi? Nah, mikroekonomik biasanya pertama bicara tentang teori harga. Anda mungkin pernah mendengar dalam mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, ada teori-teori yang berkaitan dengan masalah harga. Misalnya kayak begini ya, kalau persediaan barang itu banyak, maka harga akan murah. Tapi kalau persediaan barang itu sedikit, maka harga akan mahal. Nah ini teori, ini adalah malah sudah dimasukkan pada wilayah hukum, ini hukum harga. Jadi kalau persediaan barang itu banyak, maka harga akan murah. Kalau persediaan barang itu sedikit, maka harga akan mahal. Kemudian misalnya harga dihubungkan dengan permintaan. Kalau permintaan terhadap barang itu tinggi, maka harga juga akan tinggi. Oke, misalnya minat orang atau permintaan orang terhadap handphone itu tinggi, maka bisa jadi akan ada kenaikan harga handphone itu. Kalau permintaan orang terhadap handphone itu tinggi. Tapi sebaliknya, kalau permintaan terhadap barang itu rendah, maka akan berimplikasi kepada murahnya harga atau turunnya harga. Kita masih ingat misalnya bagaimana permintaan orang terhadap handphone dulu itu, sementara persediaannya sedikit, maka harga handphone itu mahal. Tapi sekarang misalnya permintaan orang terhadap handphone itu menurun, kemudian juga persediaan barangnya juga sudah banyak, maka bisa jadi atau satu ketika harga handphone itu akan rendah atau akan murah. Nah, ketika bicara tentang masalah harga itu, maka ia menjadi bagian dari cabang ilmu ekonomi mikro atau mikroekonomi. Gitu. Oke, itu satu ya. Kemudian yang kedua, yang menjadi bagian dari mikroekonomik itu adalah teori produksi. Dan baik produksinya produksi barang maupun produksinya adalah produksi jasa begitu. Kayak perbankan misalnya kan kecenderungannya itu dia memproduksi tapi produksinya lebih banyak pada produksi jasa. Bukan produksi barang. Tapi kalau misalnya saudara bicara tentang entrepreneurship, bicara soal kewirausahaan, bicara tentang UMKM, maka produksinya adalah produksi barang. Nah, di sini misalnya dibicarakan barang apa yang akan diproduksi, lalu bagaimana cara memproduksinya, siapa yang memproduksinya, dan seterusnya. Nah, ketika bicara tentang itu, ketika bicara tentang barang apa yang akan diproduksi, kemudian bagaimana cara memproduksinya, siapa yang melakukan produksi itu, maka diskusi tentang itu menjadi bagian dari microeconomics, gitu. Ekonomi, mikroekonomi. Kemudian yang ketiga adalah teori konsumsi. Caranya misalnya apa yang boleh dikonsumsi, kemudian bagaimana cara mengkonsumsinya,
bagaimana perilaku konsumsi gitu kan, perilaku konsumennya dan seterusnya. Nah, ketika bicara tentang masalah itu, maka ia menjadi bagian dari mikroekonomi. Nah, termasuk di dalamnya adalah teori distribusi, cara menyebarkan barang dari mulai produksi sampai kepada konsumsi. Bagaimana cara barang itu diproduksi, kemudian bagaimana barang itu didistribusikan, disebarluaskan, disirkulasikan sampai ke tangan konsumen. Jadi inilah saudara sekalian yang masuk pada wilayah kajian mikroekonomi. Jadi ilmu ekonomi itu dapat dipilah menjadi dua cabang, ada mikroekonomik dan ada makroekonomik. Yang masuk pada mikroekonomik itu antara lain ya, ini antara lain, tentu masih banyak. Bicara tentang teori harga, bicara tentang teori produksi, bicara tentang teori konsumsi, bicara tentang teori distribusi. Ini menjadi wilayah kajian dari mikroekonomi. Nah, sedangkan yang masuk pada makroekonomi, antara lain, ini lagi-lagi antara lain, bicaralah misalnya tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang diambil oleh negara terkait dengan sumber pendapatan negara dan belanja negara. Jadi kalau dulu kan ada APBN misalnya, ada anggaran dan pendapatan belanja negara, maka ia menjadi bagian dari kebijakan fiskal. Bicaralah misalnya tentang pajak, ya. Ada pajak bumi dan bangunan sebagai bagian dari sumber pendapatan negara, ya. Ada pajak tanah, kemudian ada pajak penghasilan dan seterusnya, ada pajak jual beli barang mewah dan seterusnya. Ia menjadi bagian dari kebijakan fiskal. Nah, ketika bicara tentang itu, maka masuk pada wilayah kajian makroekonomi, gitu, kebijakan fiskal. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan yang diambil oleh negara, biasanya melalui bank sentral yang dimiliki oleh negara untuk menciptakan stabilitas nilai dari mata uang yang dimiliki oleh negara itu. Maka di sini yang dibicarakan adalah soal inflasi, yang di sini dibicarakan soal deflasi, di sini dibicarakan nilai tukar mata uang misalnya. Kan rupiah itu kalau dilihat secara makro ya, di dunia internasional, itu nilainya itu sangat-sangat rendah. Bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita saja, itu termasuk pada yang sangat-sangat rendah. Dan yang biasanya kan yang menjadi alat ukurnya adalah dolar. Sekarang di kita, $1 itu kan di kisaran 14.000. $1 14.000. Tapi kalau di negara-negara lain tidak sampai pada 16.000. Saya masih ingat betul misalnya ketika ke Kuala Lumpur, kan mata uangnya ringgit ya Malaysia itu. Itu RM1 itu kita beli oleh kita itu pada saat itu di kisaran 3.400. Jadi RM1 dikeluarkan oleh orang Malaysia, money changer misalnya mengeluarkan RM1, kita bayarnya 3.400 begitu. Kemudian misalnya ke Brunei Darussalam itu juga relatif tinggi. Di kisaran berapa ya? Di kisaran 4.000 lah. Satu dolar Brunei Darussalam itu ketika kita beli di kisaran itu. Thailand saja itu masih di atas kita. Satu baht, baht ya, kalau Thailand itu 1 baht, kita belinya di Rp400 gitu. Jadi kalau saudara nanti coba iseng mengecek di dunia ini nilai mata uang apa sih yang kemudian nilainya di bawah rupiah? Itu umumnya saudara sekalian, nilai tukar rupiah itu berada di posisi yang sangat-sangat
sangat rendah. Nah, ketika bicara tentang nilai tukar rupiah itu, nilai tukar uang maksudnya, ketika bicara tentang nilai tukar uang itu, maka ia menjadi bagian dari kebijakan moneter. Misalnya negara mengendalikan bagaimana caranya agar uang yang beredar dalam masyarakat itu tidak terlalu banyak. Sebab kalau uang itu terlalu banyak beredar di masyarakat, itu bisa berdampak pada terjadinya inflasi. Inflasi itu artinya adalah kenaikan harga di sejumlah komoditas dalam jangka waktu tertentu dan cepat kenaikannya. Nah, itu bisa bisa disebabkan karena jumlah uang yang beredar dalam masyarakat terlalu banyak. Tapi pada saat yang sama, negara juga berkepentingan. BI misalnya sebagai pengambil kebijakan moneter berkepentingan agar uang yang beredar di dalam masyarakat juga jangan terlalu sedikit. Sebab kalau jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu jumlahnya sedikit, itu akan berdampak pada terjadinya deflasi. Nah, deflasi itu artinya penurunan harga. Dalam jangka waktu tertentu dan penurunannya itu terjadi secara signifikan gitu. Dan negara berkepentingan bagaimana aktivitas ekonomi atau aktivitas moneter yang terjadi dalam masyarakat itu jangan sampai terjadinya inflasi dan juga jangan sampai terjadinya deflasi. So kalau terjadi inflasi berkepanjangan atau misalnya sebaliknya terjadi deflasi berkepanjangan, itu akan berdampak pada terjadinya Terjadinya krisis moneter. Nah, tahun 98 itu kita mengalami krisis moneter yang diawali dengan terjadinya inflasi. Ada kenaikan harga sejumlah komoditas yang tentu jumlahnya sangat banyak, sejumlah barang itu harganya naik dengan cepat. Maka di pertengahan tahun 1998 kita sempat mengalami apa yang disebut dengan inflasi. Karena ada kenaikan harga dari sejumlah komoditas, lalu negara tidak bisa mengendalikan melalui bank sentralnya, sehingga pertengahan 98 kita mengalami yang disebut dengan krisis moneter. Nah, krisis moneter 98 itu diawali dengan terjadinya inflasi terlebih dahulu. Nah, di sini saudara sekalian, pada kebijakan moneter itu negara memiliki kewenangan untuk mengendalikan itu. Bagaimana supaya tidak terjadi inflasi berkepanjangan, bagaimana supaya tidak terjadi deflasi berkepanjangan, lalu bagaimana negara mengatur nilai mata uangnya, nilai tukar mata uangnya, sehingga tidak berdampak pada terjadinya krisis moneter. Nah, oke lah itu. Yang kedua misalnya, yang menjadi bagian dari makroekonomi itu. Kemudian yang ketiga adalah kebijakan penawaran. Kebijakan segi penawaran. Jadi ada, saudara pernah mendengar misalnya ada bantuan, BLT ya, bantuan langsung tunai. Nah itu merupakan bagian dari kebijakan penawaran. Jadi ada stimulan yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dan itu menjadi bagian dari kebijakan segi penawaran itu. Misalnya ya, ketika rakyat Indonesia ini mengalami penurunan daya beli, barang ada, tapi kemampuan rakyat untuk membeli barang itu mengalami penurunan, maka pada saat itu negara mengeluarkan kebijakan perlu memberikan stimulan kepada rakyat. Maka muncullah misalnya program BLT, bantuan langsung tunai. Jadi rakyat miskin dikasih dana stimulan oleh negara begitu. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sebab sekalian menurunnya daya beli masyarakat itu menjadi bagian dari masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara. Ada juga bantuan modal misalnya yang diberikan oleh negara bagi rakyat. Kita pernah mendengar ada yang disebut dengan kredit usaha rakyat, KUR.
Negara mengeluarkan dana, kemudian disalurkan kepada bank, lalu bank mendistribusikannya kepada rakyatnya. Nah, sekarang juga sama lah, ketika misalnya terjadinya COVID begitu ya, kemudian terjadinya pandemi gitu, virus corona dan seterusnya, rakyat mengalami kesulitan. Berapa banyak misalnya perusahaan yang tidak produksi, oleh karena tidak produksi kemudian pegawainya dihentikan, tapi orang kan tetap saja butuh butuh makan, butuh hidup. Maka pada saat itu negara punya kewajiban membantu rakyatnya, maka dikasihlah dana stimulan yang diberikan kepada rakyat. Nah, itu menjadi bagian dari kebijakan segi penawaran itu. Oke, nah kajian itu menjadi bagian dari makroekonomi. Banyak yang lain lah ya yang bicara tentang makroekonomi itu, pertumbuhan ekonomi misalnya, soal pengangguran, soal kemiskinan, soal kesejahteraan rakyat, ya menjadi bagian dari makroekonomi. Baik, saudara sekalian, bagian terakhir dari kuliah kita ini saya hanya ingin memberikan perbandingan saja antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Di mana sih letak perbedaannya? Di mana sih letak perbedaannya? Oke. Pertama misalnya, kalau yang menjadi bagian kajiannya itu tentang harga, tadi sudah disinggung sedikit. Nah, harga itu sebenarnya bisa menjadi bagian dari ekonomi makro atau makroeconomics. Ketika apa? Ketika nilai dari komoditas itu ya, yang dihitungnya secara agregat. Agregat itu artinya adalah secara menyeluruh. Gitu. Misalnya ya, negara menyampaikan informasi kepada kita, atau pemerintah lah. Pemerintah menyampaikan informasi kepada kita bahwa ada kenaikan harga sejumlah komoditas di sayuran misalnya. Nah, kalau kenaikan harganya itu terjadi secara menyeluruh, secara agregat, misalnya cabai naik, kemudian apa lagi ya? Kemudian tomat naik harganya dan seterusnya, yang lain lah jenis-jenis sayuran itu naik, maka kalau kenaikannya itu terjadi secara umum, secara agregat, maka harga di situ sudah lagi tidak berada di wilayah mikro, tapi sudah terjadi pada wilayah makro. Apalagi misalnya kalau kenaikan harganya itu terjadi di berbagai wilayah. Bukan hanya Jawa Barat, tapi kenaikan harganya itu terjadi di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Irian Jaya, begitu. Itu ada kenaikan nilai dari satu komoditas. Kalau terjadinya secara agregat, terjadinya secara menyeluruh, maka harga bisa jadi menjadi bagian dari ekonomi makro. Tapi kalau kenaikannya itu hanya di tempat tertentu, tidak terjadi di tempat yang lain, sebut saja misalnya ada kenaikan harga cabai hanya terjadi di Jawa Barat misalnya. Jawa Baratnya juga misalnya hanya terjadi di Subang saja, atau misalnya di Sumedang saja, atau hanya terjadi di Garut saja, hanya terjadi di Tasikmalaya saja, tapi tidak terjadi di tempat-tempat yang lain. Sudah misalnya tadi hanya satu komoditas cabai, kemudian itu pun terjadinya di tempat tertentu, begitu, tidak terjadi secara menyeluruh di berbagai wilayah, maka ketika bicara tentang harga itu menjadi bagian dari ekonomi mikro. Saya kira di situ ya perbedaannya. Ini makro, ini mikro. Kalau makro itu kenaikan harga misalnya atau penurunan harganya itu terjadi di sejumlah komoditas. Komoditasnya banyak gitu. Mungkin bukan hanya sayuran, tapi bisa jadi misalnya di ikan, bisa jadi di daging, atau misalnya di barang-barang yang lain, di elektronik misalnya mengalami kenaikan, tapi itu terjadinya secara menyeluruh, secara nasional. Kalau bahasa ekonominya secara agregat gitu. Itu terjadi di mana-mana.
Begitu. Sudah komoditasnya banyak, kemudian wilayah yang terdampak oleh kenaikan harga juga terjadi di mana-mana. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka wilayah kajiannya itu masuk kepada ekonomi makro. Tapi kalau kenaikan harganya itu hanya terjadi misalnya di satu komoditas atau hanya terjadilah dua komoditas saja, satu barang atau dua barang naik, kemudian itu juga terjadinya di tempat-tempat tertentu saja, misalnya di kabupaten tertentu, begitu. Maka itu kajian tentang harga masuk pada wilayah ekonomi mikro. Itu satu ya, perbedaan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Kemudian dilihat dari aspek manfaatnya, bahwa ekonomi makro itu menjaga stabilitas tingkat harga dan menyelesaikan masalah secara agregat. Nah, ini sama lagi dengan yang tadi. Kemudian yang kedua adalah menentukan harga dari suatu produk atau faktor produksi tertentu. Ya. Misalnya penentuan upah minimal, misalnya upah minimal. Negara misalnya menetapkan upah minimal secara nasional itu menjadi wilayah ekonomi makro. Tapi kalau misalnya tempat-tempat tertentu mengeluarkan kebijakan secara khusus, misalnya Pemda Kota Bandung misalnya, dia menetapkan bahwa upah minimal dari pegawai yang ada di Kota Bandung itu sekian misalnya, atau upah minimal di daerah Sumedang itu sekian. Nah, itu sudah masuk kepada mikro, begitu. Sudah masuk pada mikro. Karena kata kuncinya di agregat saja, menyeluruh itu. Kalau penentuan upah itu dilakukan secara agregat, kalau penentuan upah itu dilakukan secara umum, maka ia masuk kepada makro. Tapi kalau penentuan upah itu hanya terjadi di tempat tertentu saja, atau bisa jadi di perusahaan tertentu saja, misalnya, kan? Perusahaan A misalnya menetapkan sendiri upahnya sekian, maka ia menjadi bagian dari ekonomi mikro, bukan lagi makro. Sebab itu tadi kata kuncinya di kata-kata agregat itu. Kalau diberlakukannya secara agregat, dilakukannya secara menyeluruh, maka ia menjadi bagian dari ekonomi makro. Tapi kalau penentuannya itu secara spesifik, sifatnya kasuistik, begitu di perusahaan tertentu atau di tempat tertentu yang sifatnya lokal, gitu, maka yang menjadi wilayah kajian dari ekonomi mikro. Oke, kemudian yang berikutnya, pembeda antara ekonomi makro dan ekonomi mikro itu dilihat dari aspek aplikasi bisnis. Yang makro itu berfokus pada masalah lingkungan dan eksternal. Sedangkan untuk ekonomi mikro itu berfokus pada masalah operasional dan internal. Misalnya begini, pemerintah berbicara tentang fokus bisnisnya itu nasional. Apa nih yang bisa dikembangkan bisnisnya di Indonesia secara menyeluruh? Oke, sekarang kan kita sudah mengalami pergeseran. Dulu kita pernah misalnya diklaim sebagai negara atau negara agraris. Dan itu menjadi kebijakan yang diambil secara nasional oleh pemerintahan Orde Baru. Nah, ketika pada pemerintahan Orde Baru mengambil kebijakan bahwa aktivitas ekonomi rakyat Indonesia itu berorientasi pada agraris, begitu, pada pertanian. Nah, ketika negara itu atau pemerintah mengambil kebijakan itu, maka ia menjadi wilayah kajian makro. Tapi bisa jadi, saudara sekalian, ada tempat-tempat tertentu yang nggak bisa ke agraria. Nggak bisa misalnya ke bidang pertanian. Sebut saja misalnya masyarakat yang berada di pesisir pantai. Maka bukan pertanian yang menjadi fokus dari bisnisnya. Misalnya kan jadi nelayan. Jadi bagaimana misalnya
perikanan dikembangkan di situ. Tapi di tempat-tempat tertentu begitu. Hanya di tempat-tempat tertentu. Sebab tidak semua wilayah pantai kemudian memiliki potensi ikan yang tinggi begitu. Nah, kalau itu yang terjadi maka ia menjadi bagian dari ekonomi mikro. Oke. Oke, yang kemudian yang keempat, dilihat dari aspek tujuannya, bahwa ekonomi makro itu bertujuan untuk menganalisis peran kegiatan ekonomi secara agregat. Jadi, menganalisis persoalan ekonominya itu dilakukan secara menyeluruh. Sebut saja misalnya menganalisis pertumbuhan ekonomi Indonesia, misalnya. 2020 kemarin misalnya berapa persen sih pertumbuhan ekonominya? Lalu sekarang 2021 sudah memasuki di penghujung tahun 2021, pertumbuhan ekonominya sudah berapa gitu. Nah, agregat jadi secara menyeluruh. Tapi kalau yang terjadi di ekonomi mikro itu tujuannya adalah untuk menganalisis alokasi sumber daya yang ada. Jadi hanya aspek-aspek tertentu saja. Hanya aspek-aspek tertentu saja. Misalnya oke lah tadi pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonominya lebih mikro. Misalnya untuk kabupaten tertentu, untuk kota tertentu, atau bisa jadi kecamatan tertentu. Jadi bisa jadi sama. Bicaranya tentang pertumbuhan ekonomi, tapi kalau pertumbuhan ekonominya itu dianalisis secara agregat, secara keseluruhan negara misalnya, maka ia menjadi wilayah kajian dari ekonomi makro. Tapi kalau pertumbuhan ekonominya itu yang dianalisisnya itu di kota tertentu, di kabupaten tertentu, atau seperti yang saya kemukakan tadi di kecamatan tertentu, maka ia menjadi bagian dari ekonomi mikro. Karena tidak dilakukan secara agregat. Nah, kajian pertumbuhan ekonomi dilakukan secara agregat, maka ia masuk kepada ekonomi makro. Tapi kalau secara spesifik, kasuistik, maka ia masuk pada ekonomi mikro. Oke, yang terakhir yang membedakan antara ekonomi makro dan ekonomi mikro itu dilihat dari aspek unit analisisnya. Pada ekonomi makro, fenomena ekonomi secara agregat atau menyeluruh merupakan bagian dari unit analisis. Samalah dengan yang tadi penjelasannya. Sementara pada ekonomi mikro, itu yang menjadi khasnya dari unit analisisnya adalah fenomena ekonomi secara spesifik atau bisa jadi perorangan, tidak menyeluruh. Saya kira itulah sudah sekalian perbedaan antara ekonomi makro dan ada ekonomi mikro. Jadi simpulan besarnya dari perkuliahan kita terkait dengan hakikat ekonomi itu, pertama kita bicara apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan ekonomi, ilmu ekonomi terutama. Kemudian yang kedua kita bicara tentang pembagian dari ekonomi itu. Misalnya seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa ilmu ekonomi itu dapat dibagi menjadi 3, ada descriptive economics, kemudian ada economic theory, dan ada applied economic. Kemudian dilihat dari cabangnya, ekonomi itu dapat dipilah kepada 2, ada mikroekonomik dan ada makroekonomik. Tentu antara mikroekonomik dan makroekonomik ini memiliki perbedaan dan memiliki stressing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Saya kira sudah sekalian itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar dalam diskusi kita hari ini terkait dengan hakikat ekonomi sebagai bagian dari kajian kita filsafat ilmu ekonomi di unsur ontologi. Saya kira itu.